Soal gugatan Bang, kalau Ruben sendiri menang katanya tidak akan mempersulit Sarunda. Jadi artinya begini, siapapun yang menang terkait dengan masalah hak asuh anak ini kan tidak mengeliminasi hak orang tua kandung yang lainnya. Ya, jadi ini yang kadang-kadang orang keliru, ya. S juga mungkin keliru. Dia berpikir kalau memang hak asuh itu ada di dirinya, maka otomatis otoritas penuh anak-anak itu ada di tangannya dia. Jadi tidak boleh, ayah kandungnya pun tidak boleh ketemu misalnya, atau tidak ada keinginan untuk mempertemukan dengan ayah kandungnya. Nah, yang penting uangnya masuk, mungkin seperti itu. Nah, jadi dia nggak seperti itu. Jadi siapapun yang menjadi pemenang dalam gugatan ini, ya, kalaupun gugatan kami dikabulkan, pasti itu kan tidak akan mengeliminasi hak ibunya sebagai seorang ibu. Tidak akan mengeliminasi hak anaknya untuk bertemu dengan ibunya. Makanya kami mengatakan, ya, anak-anak ketika ingin bertemu dengan ibu, mungkin ya akan bertemu dengan ibunya. Ya cuma mungkin dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang mungkin sudah diatur dalam putusan tersebut. Nah, jadi kalaupun memang misalnya kemudian gugatan itu dipandang lain oleh majelis hakim, saya yakin sekali nggak mungkin juga hakim memutuskan anak-anak ini ada dalam hak asuh ibunya yang otoritas monopoli hanya ibunya, nggak boleh ketemu sama ayahnya, nggak mungkin juga. Jadi pasti akan ada putusan yang bersifat fair dan objektif. Justru kalau tidak ada putusan pengadilan, ini yang sekarang susah kita kontrolnya. Meskipun sudah ada kesepakatan 2-3 hari berkumpul bersama dengan ayah dalam 1 minggu, dia nggak mau berikan. Ya seperti hari ini, kita nggak bisa bikin apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya kemudian sudah ada putusan pengadilan yang bersifat tetap, saya kira ini akan menjadi satu pressure, ya, kalau misalnya kemudian dia tidak jalankan, kita bisa unmanding itu. Ya, unmanding itu adalah artinya kita menegur dia untuk melaksanakan apa yang menjadi isi putusan. Seandainya dari putusan ini sendiri, apa nih Bang? Maksudnya tepatnya nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika nanti putusan itu tetap jatuhnya ke Sarwenda, karena anak-anak kan di bawah umur ya Bang. Nah, seperti apa Bang? Solusi untuk Ruben sendiri Bang, dari pihak Abang nih? Loh, kan nggak ada solusi. Solusi apa? Solusinya kan memang bagi waktu. Itu solusi. Nah, jadi kalau mengenai masalah kapan waktunya, ya saya rasa kan ini sidang aja masih baru mulai tanggal 15 Juli yang sidang pertama. Ya mungkin dalam proses waktu yang normal itu ya 3-6 bulan sampai ada putusan. Ya, 3-6 bulan baru ada putusan. Nah, kalau misalnya kemudian menurut pertimbangan hakim, ya, setelah pembuktian anak-anak ini tetap ada pada ibunya, ya nggak jadi persoalan, tapi pasti hakim juga akan memberikan satu keputusan di masa-masa anak-anak di bawah hak asuh ibunya, pasti anak-anak juga punya waktu untuk bertemu dengan ayahnya juga pasti punya waktu untuk bertemu dan berkumpul bersama dengan anak-anaknya. Jadi ini nggak mungkin dieliminasi. Tidak mungkin dieliminasi hak seorang ayah, seorang ibu untuk bertemu dan berkumpul bersama dengan anak-anaknya. Ya, jadi artinya ini yang perlu digarisbawahi dan jangan sampai hal ini tidak bisa terrealisasi. Ya, karena kalau tidak terrealisasi berarti yang dijolimi bukan hanya ayahnya tapi juga anaknya. Ya. Oh, ini seruan berikut ini salah satunya bisa menjadi manuver nggak sih untuk memperkuat gugatan hak asuh supaya pertimbangan hakim menilai bahwa memang ada yang tidak wajar atau kurang pas dari asuh ibunya itu Bang? Apapun hal-hal yang kami rasa itu bisa dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim untuk melihat bahwa anak ini memang berada di tangan yang tidak tepat, di lingkungan yang tidak aman, yang bisa berdampak kepada pertumbuhan jiwa dan pertumbuhan mentalnya di suatu saat yang akan kemudian, itu pasti akan kami gunakan. Jadi kalau misalnya pemboikotan itu dilandasi oleh karena perilaku, ya, kemudian cara bahasa yang tidak santun misalnya, ya, cong, anjing gitu misalnya, ya, sorry ya, atau misalnya kemudian artinya itu tindakan-tindakan yang menjurus kepada hal-hal yang dianggap sebagian masyarakat itu adalah sebagai porno aksi, dan itu yang membuat masyarakat akhirnya memberikan sanksi sosial. Ya saya kira ini juga bisa dijadikan satu bukti, ya, salah satu bukti bahwa memang anak-anak ini berada dalam lingkungan yang tidak aman bagi pertumbuhannya di masa yang akan datang. Untuk biaya anak-anak sendiri, benar nggak sih Bang yang kabarnya sudah berkurang dari 200 juta itu menjadi 75 juta? Oh, tidak. Jadi yang membuat hitungan-hitungan itu sendiri bukan pengadilan, bukan Ruben yang membuat hitungan-hitungan sendiri, itu adalah
S. Jadi saya mau ralat kalau misalnya kemudian ada banyak tulisan-tulisan di media sosial, pengadilan negeri memutuskan 75 juta, tapi yang diberikan adalah 225 juta dan seterusnya. Itu salah. Putusan perceraian Ruben itu hanya memutuskan ikatan perkawinan Ruben dengan S. Tidak mengatur tentang anak, tidak mengatur tentang uang nafkah anak, tidak mengatur tentang harta gono gini. Di mana diaturnya itu semuanya? Di Akta 39. Ya, di akta yang dibuat oleh notaris. Termasuk mengenai masalah pembagian waktu 2 sampai 3 hari berkumpul dalam seminggu itu. Nah, bagaimana terkait dengan masalah biaya nafkah anak? Di dalam Akta 39 itu bahasanya adalah akan didiskusikan bersama. Jadi artinya S dengan Ruben Onsu akan ada komunikasi. Ini ada uang sekolah anak-anak sekian, kira-kira bagaimana Pak? Bagaimana ya gitu misalnya. Maka akan didiskusikan. Jadi bukan sekedar Ruben hanya mengikuti apa saja yang diputuskan oleh S untuk anak, tidak dong. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah anak, keputusannya harus tetap diambil oleh mereka berdua sebagai ayah dan ibu anak-anak ini. Nah, tapi selama ini tidak seperti itu. S sendiri yang membuat perhitungan, misalnya biaya dasar atau basic 3 anak 75 juta. Artinya dia mau katakan biaya dasar anak-anak ini 25 karena dulu Onyo masih di sana. Baru biaya-biaya yang lain total 249 juta gitu atau 223 juta gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya biaya basic ini apa saja? Nggak mau ngasih tahu, malah marah-marah kata Ruben. Ya. Biaya listrik bagi 2 gitu misalnya. Terus kemudian kartu kredit bagi 2 lagi tiap bulan loh. Ini biaya basicnya untuk apa? Ini untuk apa? Biaya kartu kredit untuk apa? Nah, ini yang dia nggak mau ditanya, ya nggak mau ditanya. Akhirnya mulai ada debt collector datang lah, mengejar-ngejar dia. Ya, itulah yang terjadi yang membuat akhirnya Ruben yang tadinya diam, akhirnya sekarang dia ingin kita melakukan upaya yang tegas juga untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukum Ruben. Berarti sampai detik ini Ruben masih belum memberikan uang itu ya Bang? Kan sudah dikatakan dalam Akta 39, biaya-biaya itu akan didiskusikan bersama, betul ya? Jadi kan Ruben masih tanya nih, biaya basic 25 ini apa ini, meliputi apa saja, dan yang lain nggak dijawab-jawab, terus kemudian belum ada diskusi. Jadi kalau misalnya masyarakat, netizen mengatakan, dia juga mengatakan tidak diberikan uang nafkah, berapa uang nafkah anaknya? Dia nggak pernah menyampaikan. Bagaimana Ruben mau memberikan uang nafkah kalau misalnya belum ada diskusi tentang besaran pasti uang nafkah anak itu? Jadi artinya karena belum itu di breakdown, belum didiskusikan, ya Ruben memilih untuk menunda. Ya, jadi bukan hanya semata-mata karena tidak bisa berkumpul dengan anak, kemudian disandra uang nafkahnya, tidak. Ya, tapi karena Ruben ingin suatu klarifikasi, uang basic anak 25 ini untuk apa saja? Basic itu meliputi apa saja? Apa saja yang menjadi tanggung jawab Ruben gitu loh. Ini untuk apa saja, termasuk kartu kredit. Dan kalau menurut Akta 39 kan biaya nafkah anak itu kan akan didiskusikan bersama. Loh, nggak ada diskusi kok antara S dengan Ruben Onsu. Terus kemudian dia nggak pernah, artinya itu bulan ini sekian, rinciannya sekian, nggak pernah ada mungkin ya. Ya cuma seperti yang sebelum-sebelumnya itu sekian. Ya Ruben butuh diskusi supaya dapat ditentukan berapa besaran uang nafkah anak. Jadi kalau misalnya kemudian dia menunda sampai ada diskusi itu, sampai ada kepastian berapa besaran itu, kan wajar saja gitu loh. Jadi jangan artinya orang yang nggak ngerti situasinya, nggak tahu masalahnya, kadang-kadang ikut komentar-komentar ya. Tapi ya masyarakat ya memiliki hak otoritas penuh kan begitu ya. Suara rakyat, suara Tuhan kan gitu. Suara masyarakat, suara Tuhan. Ya, tapi saya mau klarifikasi hari. Jadi itu yang terjadi. Tapi soal pacarnya Bang, tidak hanya Sarwenda yang mungkin diboikot, pacarnya juga banyak mengalami sindiran, bahkan public figure, bahkan Hotman Paris ikut-ikutan. Itu gimana sih Bang? Karena kan perbuatan yang dianggap masyarakat dan netizen itu tidak pantas di depan media sosial ketika live itu kan tidak hanya dilakukan oleh S sendiri. Ya, ini kan bukan perbuatan tunggal. Ya, tapi ini kan perbuatan yang dilakukan bersama-sama. Jadi tentu setiap orang yang ada di postingan itu atau di video itu kan pasti turut serta, masyarakat melihatnya seperti itu. Jadi wajar saja kalau misalnya kemudian sanksi sosial itu juga akan menyertai orang-orang yang ada di lingkungan itu.
Kan seperti itu. Karena kan mereka melakukannya kan berdua ini. Ya, aksi-aksi yang sebagian masyarakat melihatnya ini kok aduh risih gitu misalnya ya kan. Karena pasti tontonan-tontonan yang mungkin bagi sebagian orang itu ya agak sedikit apa namanya itu nggak pantas gitu ya. Seperti misalnya apa sorry misalnya ngocok apa tadi itu kan gitu. Nah, bahasa-bahasanya, lirik-lirikannya gitu kan berdua nih mereka ini. Ketika oles-oles misalnya. Jadi akhirnya orang melihat bahwa ini aksi berdua ini gitu loh. Jadi kalau misalnya kemudian sanksinya itu diambil oleh masyarakat itu semuanya berdua ya saya kira itu adalah suatu konsekuensi dari setiap perbuatan. Bang, ini juga ada sempat adiknya Ruben mengatakan ingin membongkar aibnya Ruben yang akan tunggu saja ada seperti penekanan atau ancaman. Saya mau ingatkan siapapun itu, ya keluarga, adik, teman Ruben, kalau misalnya kemudian di dalam rangka Ruben ingin memperjuangkan haknya untuk mendapatkan waktu berkumpul bersama dengan anaknya yang dijamin oleh undang-undang, kemudian mengancam, membuka aib, berarti ingin mempermalukan tanpa ada konteks. Ini juga merupakan perbuatan melawan hukum dan kami juga bisa melaporkan. Ini negara hukum, jangan ancam Ruben dengan membuka hal-hal yang tidak seharusnya dibuka karena tidak ada konteksnya. Ya berarti kan ini berdiri sendiri ingin mempermalukan. Niat dan tujuannya sudah ada. Ya, jadi dengan penyampaian itu ada niat dan tujuan. Jadi kalau itu memang dilanjutkan, maka sudah cukup bukti bahwa orang tersebut memang memiliki niat untuk mempermalukan dan mencemarkan nama baik Ruben Onsu. Bukan untuk membela kepentingan anak-anak. Catat.